Seberapa mengerikan perang Irak dan Iran? Sebelum perang ini terjadi, hubungan Irak dan Iran memang sudah lama tidak baik. Kedua negara ini sering bertengkar, terutama karena masalah wilayah perbatasan. Salah satu wilayah yang diperebutkan adalah Sungai Syed Al-Arab, jalur penting untuk perdagangan dan minyak. Kedua negara sama-sama merasa wilayah itu milik mereka. Ambisi kekuasaan. Di Irak, pemimpinnya adalah Saddam Hussein. Ia punya ambisi besar. Saddam ingin Irak menjadi negara paling kuat di Timur Tengah. Ia ingin menunjukkan bahwa Irak lebih unggul dari negara lain, termasuk Iran. Ia juga ingin memperluas pengaruh Irak di kawasan tersebut. Perubahan besar di Iran. Sementara itu, Iran baru saja mengalami perubahan besar pada tahun 1979, yaitu revolusi Islam. Pemerintahannya berubah total. Dari yang sebelumnya dipimpin raja menjadi negara yang dipimpin oleh pemimpin agama. Perubahan ini membuat Iran punya cara berpikir dan tujuan yang berbeda dari sebelumnya. Rasa takut Irak. Irak mulai merasa khawatir. Mereka takut ide revolusi Iran menyebar ke dalam negeri Irak. Apalagi di Irak juga ada banyak masyarakat yang memiliki kesamaan dengan Iran. Jika mereka terpengaruh, kekuasaan Saddam Hussein bisa terancam. Saling tidak percaya. Selain itu, kedua negara mulai saling tidak percaya. Mereka sering saling menuduh dan menyalahkan satu sama lain. Hubungan yang awalnya hanya tegang perlahan menjadi semakin buruk. Propaganda dan tekanan. Kedua negara juga saling menyebarkan propaganda. Mereka mencoba menunjukkan bahwa pihak mereka lah yang benar dan lebih kuat. Hal ini membuat rakyat di kedua negara ikut terbawa suasana dan semakin membenci pihak lawan. Persiapan perang. Ketegangan semakin meningkat ketika tentara mulai diperkuat, senjata mulai disiapkan, dan latihan militer dilakukan. Kedua negara sebenarnya sudah bersiap jika perang benar-benar terjadi. Bentrokan kecil di perbatasan. Di wilayah perbatasan, bentrokan kecil mulai sering terjadi. Walaupun belum disebut perang besar, tapi situasinya sudah sangat berbahaya dan bisa meledak kapan saja. Menuju perang besar, dari yang awalnya hanya masalah politik dan ketegangan, perlahan berubah menjadi permusuhan besar. Situasinya semakin panas dan perang besar tinggal menunggu waktu. Awal mula perang. Pada tahun 1980, Irak mulai menyerang Iran. Irak berpikir perang ini akan cepat selesai dan mereka bisa menang dengan mudah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Iran memberikan perlawanan yang sangat kuat. Rakyat dan tentaranya ikut berjuang. Akhirnya perang yang awalnya diperkirakan singkat berubah menjadi perang panjang yang berlangsung selama 8 tahun. Medan perang. Selama perang, kedua negara terus saling menyerang. Tentara dikirim ke garis depan tanpa henti. Iran bahkan mengirim banyak pasukan, termasuk anak muda dan pemuda, untuk melawan Irak. Mereka berperang di daerah yang sangat berat, seperti gurun yang panas dan wilayah yang berbahaya. Kondisi di medan perang sangat keras, panas, debu, dan bahaya ada di mana-mana. Korban sipil. Perang ini tidak hanya mengenai tentara, warga sipil juga ikut menjadi korban. Banyak kota diserang dan dibom. Ini dikenal sebagai perang kota. Rumah-rumah hancur, sekolah rusak, dan kehidupan menjadi sangat tidak aman. Setiap hari orang-orang hidup dalam ketakutan. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka sayangi. Perang di laut. Perang juga terjadi di laut. Kedua negara menyerang kapal minyak satu sama lain. Ini disebut perang tanker. Tujuannya adalah menghancurkan ekonomi lawan karena minyak sangat penting bagi dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Irak dan Iran, tapi juga negara lain. Jumlah korban dari perang ini sangat besar. Diperkirakan sekitar 500.000 sampai 1 juta orang meninggal dunia. Jutaan lainnya terluka, kehilangan rumah, dan hidup dalam penderitaan. Banyak orang yang selamat pun harus hidup dengan luka dan cacat seumur hidup. Senjata kimia. Salah satu hal paling mengerikan dalam perang ini adalah penggunaan senjata kimia. Irak menggunakan gas beracun untuk menyerang. Gas ini sangat berbahaya, bisa merusak paru-paru, membuat orang tidak bisa bernafas, menyebabkan kebutaan, bahkan membakar kulit. Banyak korban tidak langsung meninggal, tapi menderita seumur hidup akibat efek gas tersebut. Penderitaan tentara. Tentara di kedua pihak hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka sering kekurangan makanan, air, dan perlengkapan. Banyak yang harus bertahan di medan perang selama berbulan-bulan. Setiap hari mereka hidup dalam ketakutan, tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Akhir perang. Pada tahun 1988, perang akhirnya berhenti. Namun tidak ada yang benar-benar menang. Irak dan Iran sama-sama mengalami kerusakan besar dan kerugian yang sangat banyak. Kesimpulan, perang ini menunjukkan bahwa ketika ambisi kekuasaan dan politik menjadi yang utama, dampaknya sangat besar. Yang paling menderita bukanlah para pemimpin, tapi rakyat biasa yang harus kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan mereka.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Aris Story Lab undurkan diri. Bye.